Salam, 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 saudaraku sekalian di seberang sana. Saya hadir kembali di sore hari ini. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di seberang sana dalam damai sejahtera, sukacita selalu. Terima kasih banyak atas beberapa sahabat saya yang sudah menonton dan memberi komentar dari YouTube saya beberapa kali yang lalu ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kali ini saya hadir kembali untuk menggenapi janji saya, yaitu bahwa saya ingin sharing apa yang saya ketahui, apa yang saya pengalami, khusus tentang baptis. Khusus tentang baptis, yaitu saya membuat satu statement yang mungkin agak keras ya, tetapi itulah saya, yaitu bahwa selama hidup saya, hidup kerohanian saya, baru mengalami baptis, yaitu ketika saya berumur 62 tahun. Satu kali baptis itu. Dan tentu baptis itu untuk selama-lamanya. Karena bagi saya, baptis itu hampir sama dengan surat nikah. Ketika menikah, satu kali kita dapatkan sertifikat nikah itu untuk seumur hidup. Baptis itu pun demikian. Saya mendapatkan sertifikat nikah suci, nikah dalam dimensi spiritual, dalam dimensi roh dengan Tuhan. Artinya saya menyatakan bahwa Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebagai pernyataan saya di YouTube saya yang kedua itu. Kali ini saya mau mempertanggungjawabkan soal baptis yang saya katakan bahwa hanya satu macam baptis, yaitu baptis dalam arti kata narasi harafiah dari baptis itu sendiri. Saya juga sudah mendengar Bapak Ibu sekalian khotbah ataupun pengajaran dari banyak sekali para pengajar, para penginjil, pendeta yang tidak main-main ya, para dokter segala macam, memberikan dan menjelaskan bahwa baptis ada banyak macam. Ada baptis selam ya, ada juga baptis percik dan baptis yang lain-lain ya. Tetapi jujur, dari berbagai macam penjelasan itu, saya tetap berpegang pada baptis yang saya alamin dan saya lakukan atas permintaan sendiri, yaitu di gereja saya, gereja Betel Jemaat Siloam Maumere. Seperti itu. Yaitu apa? Baptis selam yang saya lakukan 6 tahun lalu. Lalu apa argumentasi saya? Ataukah pertanggungjawaban saya? Jujur saya harus katakan bahwa saya tidak mungkin bertanggung jawab dengan menjelaskan dengan narasi-narasi yang sulit, rumit, berdasarkan pemahaman teologi ya, atau katakan ilmu tafsir yang hebat, kuat, bagus. Karena saya tidak punya pengalaman itu. Saya tidak pernah belajar di teologi, filsafat, apalagi hermeneutika atau ilmu tafsir. Saya tidak pernah punya pengalaman itu. Lalu apa modal saya? Modal saya hanyalah apa? Saya menggunakan kesadaran kritis saya, nalar sehat saya, untuk membangun logika-logika berdasarkan informasi yang terbatas di peristiwa baptis itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai. Ketika saya mau menjelaskan dan mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan saya baptis itu adalah hanya satu, yaitu adalah baptis selam sesuai dengan arti atau makna harafiah daripada baptis itu sendiri, saya tidak akan bergerak kemana-mana ataupun saya tidak akan memakai berbagai macam dasar pasal ayat di Alkitab. Karena saya tidak paham itu dan karena saya tidak di dunia itu. Saya akan hanya memakai beberapa logika-logika singkat, yaitu peristiwa baptis itu sendiri. Dan peristiwa baptis itu saya akan pakai dan peristiwa baptis di Sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Pertanyaan bodoh ya, yaitu bahwa mengapa Tuhan Yesus jalan kaki dari Yerusalem yang jaraknya kurang lebih 9 km ke Sungai Yordan untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis dan dia minta untuk dibaptis.
Di sini saya lihat, saya amati ada dua tokoh yang merupakan tokoh peristiwa sejarah yang ada pada saat itu di mana Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yaitu tokoh pertama adalah Yesus sendiri, tokoh kedua adalah Yohanes Pembaptis, dan tempatnya adalah Sungai Yordan. Waktu itu kalau kita tidak salah, mungkin sekitar tahun 31, yaitu ketika Tuhan Yesus berumur 31 atau 32 tahun. Saya kurang begitu tepat ya. Seperti itu. Dan pasti ada tokoh-tokoh lain, yaitu apa? Orang Yahudi yang juga datang berbondong-bondong ke Sungai Yordan, di mana mereka bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Itu. Ini artinya apa? Baptis itu peristiwa sejarah. Tidak dapat dipungkiri peristiwa sejarah. Karena ada tempat, ada pelaku, dan ada waktunya, ada saksinya. Baik. Kalau Tuhan Yesus tidak dibaptis dengan selam, pertanyaannya, buat apa dia ke Sungai Yordan? Capek-capek jalan 9 mil untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Tolong dijawab, untuk apa? Karena dia bisa saja di Yerusalem, bahkan di Nazaret, kemudian dia minta mungkin beberapa orang keluarganya kah untuk menghubungi Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis datang untuk membaptis dia dengan cukup air satu cangkir atau katakan di kendi, sudah baptis Tuhan Yesus, sudah selesai. Tapi mengapa, pertanyaan saya, mengapa Tuhan Yesus jalan kaki capek-capek dari Yerusalem ke Sungai Yordan? Tidak lain karena Tuhan Yesus mau bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Lalu mengapa Yohanes Pembaptis juga tiap hari dia berada di Sungai Yordan, lalu dia berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Tolong jawab, mengapa? Mengapa Sungai Yordan? Menurut logika dan pemahaman yang saya tahu, dan juga ini berdasarkan informasi dari Perjanjian Lama, Sungai Yordan itu adalah sungai yang cukup besar dan sungai yang betul-betul pasti dalam, sehingga pantas dan cocok untuk di mana Tuhan Yesus dibaptiskan di sana dengan cara baptis selam, yaitu sesuai dengan makna daripada baptis itu sendiri. Baptiso, dari kata bahasa Yunani yang artinya apa? Dicelup, ditenggelamkan, atau selam. Menurut kami orang-orang Kristen karismatik mengatakan seperti demikian. Jadi tidak ada alternatif lain. Yesus pasti baptis untuk baptis di Sungai Yordan adalah baptis dengan baptis selam. Seperti itu. Tetapi terus terang, saya tidak akan berdasarkan hanya logika-logika seperti begini. Saya coba membangun yang namanya analogi. Analogi ini begini. Saya coba memberikan makna baptis itu dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab tentu, yaitu berkata bahwa setelah dibaptis Yesus keluar dari air. Kalimat ini membuat banyak orang mempunyai pikiran bahwa baptis itu tidak mungkin hanya baptis selam. Kemungkinan juga Yesus dibaptis percik atau baptis lain di Sungai Yordan. Karena kalimatnya berkata bahwa ketika ketika selesai dibaptis, Yesus keluar dari air. Tetapi menurut saya, apakah harus ada jelas tertera di dalam Alkitab mengatakan bahwa ketika selesai dibaptis, Yesus keluar dari dalam air, baru kita percaya? Saya kira tidak seperti demikian. Mari saya bangun satu analogi. Analogi yang saya bangun adalah seperti begini. Ada seorang anak sekolah, katakanlah namanya John. John pagi-pagi pergi ke sekolah. Ingat ya, John pagi-pagi pergi ke sekolah. Ketika selesai pelajaran, John keluar dari sekolah. Apa yang Anda mau beri makna daripada analogi kalimat ini? Dengan kalimat yang ketika selesai dibaptis, Yesus keluar dari air.
John pergi ke sekolah. Artinya dia pergi mau belajar. Dan kalau dia pergi belajar, itu artinya John pergi belajar, dia keluar dari sekolah, artinya dia keluar dari dalam sekolah. Karena tidak pernah anak sekolah pergi ke sekolah, mau belajar, lalu belajar di kafe sekolah, atau belajar di belakang WC sekolah, atau belajar di pagar sekolah. Tidak ada. Mereka pasti belajar di dalam kelas. Maka John keluar dari dalam sekolah. Itu analogi yang juga menggambarkan sama maknanya dengan ketika dibaptis Yesus keluar dari air. Itu artinya apa? Ketika dibaptis Yesus keluar dari dalam air. Karena yang dibaptis itu oleh Yohanes Pembaptis adalah baptis yang pasti baptis selam. Kenapa? Karena sungai Yordan adalah sungai yang sangat dalam waktu itu, sejuk dan luar biasa. Jangan lihat sungai Yordan sekarang. Sungai Yordan 2000 tahun lalu. Itu maksudnya. Sehingga saya berani mengatakan bahwa baptis itu hanya satu, dan itu saya lakukan, dan baptis adalah baptis sesuai dengan makna baptis itu sendiri, yaitu adalah baptis selam. Saya mau memberikan contoh dari informasi dalam Alkitab. Kita tahu kan Sida-Sida dari Afrika, itu bendahara daripada para pembesar di Afrika, ketika dikembali dari Yerusalem untuk melaksanakan hari raya di Yerusalem, dia kembali ke kerajaannya. Lalu dia sedang membaca beberapa buku informasi, tapi dia tidak mengerti. Lalu Roh mengirim Ananias untuk pergi membantu Sida-Sida ini. Akhirnya dibantu selesai dan dia sudah mengerti habis. Lalu mereka lanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanan Sida-Sida itu melihat air. Baru dia bilang begini, di sini air cukup banyak. Apakah bisa engkau membantu saya? Engkau mau membaptis saya? Itu Sida-Sida itu begitu. Dia lihat air banyak, lalu dia omong kepada Ananias, apakah engkau boleh membaptis saya? Lalu Ananias berkata apa? Oh silakan, kalau engkau mau, saya akan baptis engkau. Seperti begitu logikanya, dialognya, tapi pasti tidak seperti ini. Lalu dia dibaptis. Kalau seandainya bukan baptis selam, maka saya yakin Sida-Sida itu tidak pernah melihat air banyak lalu dia minta dibaptis. Pasti dia bilang begini, Ananias, di kereta saya ini ada satu kendi air. Maukah engkau membaptis saya? Pasti Ananias bilang, oke. Langsung dia ambil kendi air dan langsung percik, cer, sudah selesai. Ini logika yang menjelaskan bahwa baptis pada zaman itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah baptis selam. Baptis yang sesuai dengan makna baptis itu sendiri. Itu. Lalu mengapa Sungai Yordan? Itu pun ada sejarahnya. Saya mau sampaikan, Sungai Yordan itu bukan main-main. Ada sejarah di masa lalu. Kita lihat ya. Ketika Yosua, setelah dia membawa masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian, mereka harus melewati Sungai Yordan. Dan waktu itu bangsa Israel, khususnya dari suku Lewi, di mana mereka ditugaskan untuk memikul tabut perjanjian yang isi 2 loh batu itu, mereka melewati Sungai Yordan. Dan pada saat itu, ketika kaki mereka menginjak Sungai Yordan, para pengusung baik tabut perjanjian itu, langsung Sungai Yordan terbelah 2. Lalu mereka melewati Sungai Yordan seperti di tanah yang kering, sama seperti kejadian di Laut Teberau di mana Musa membelah laut. Itu pasti sama. Jadi Sungai Yordan itu sungai yang mungkin sudah dipilih Tuhan untuk berbagai macam event-event Kristiani atau rohani yang terjadi di bumi ini. Itu. Yang kedua, jangan lupa, ketika pasukan pemimpin tentara asing, ya, kalau tidak salah Naaman pergi ke Yerusalem dan bertemu dengan Nabi Elisa, muridnya Nabi Elia, minta untuk disembuhkan. Dan itu informasi dari hambanya Naaman, bahwa di Yerusalem ada nabi yang luar biasa, yaitu Elisa. Maka datanglah dia bertemu Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa bilang begini, suruh Naaman itu untuk pergi ke Sungai Yordan dan mencelupkan dirinya, mencelupkan badannya 7 kali, mencelupkan
Karena dia waktu itu terjangkit atau sakit kusta. Mencelupkan, artinya mencelupkan dari kepala sampai ke kaki sehingga semuanya bersih. Dan setelah 7 kali dia celupkan, langsung semuanya tahir. Seperti itu. Itu tidak main-main. Karena sungai Yordan itu luar biasa sejarahnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama, demikian pun Alkitab Perjanjian Baru. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mempertanggungjawabkan statement saya tidak dengan logika-logika atau narasi-narasi yang tentunya saya belajar dari Alkitab karena saya tidak punya kemampuan itu. Saya hanya memakai data yang sangat sedikit, namun saya membangun logika dengan analogi, tentu berdasarkan informasi yang sedikit dari Alkitab itu. Dan saya yakin betul apa yang saya katakan ini benar. Apa yang saya katakan ini benar. Demikian informasi saya, sharing saya kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, salam, haleluya. Amin.